Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Iqbal dari SDN Kebon Bawang 07, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan praktik kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baik, sebelum memasuki sesi praktik kucing, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya akan ditemani oleh Ibu Umi Supriyatin dari SMP Negeri 173 Jakarta dan juga Bapak Yayat Hidayat dari SDN Warakas 05. Praktik kucing sesi 1, saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer dan Bapak Yayat Hidayat sebagai kuci serta Ibu Umi Supriyatin akan bertindak sebagai coach. Sebagai pengamat, ada 3 tahapan yang akan saya lakukan, yaitu tahap pra-supervisi, tahap observasi, dan tahap pasca supervisi. Bagaimana praktik kucing supervisi akademik ini berlangsung? Kita simak video ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya di sini bertindak sebagai pengamat. Saya Muhammad Iqbal, kemudian rekan saya Ibu Umi Supriyatin, dan juga rekan saya Pak Yayat Hidayat. Nah, dari keduanya yang bertindak sebagai coach di sini siapa? Saya. Oh, Bumi ya. Berarti Pak ya sebagai kunci ya. Oke, kita akan melaksanakan kegiatan kucing di sini, di mana Bumi sebagai coach nantinya akan menggali dalam bentuk pertanyaan kepada kunci di sini. Ya, sebelum masuk ke kegiatan kucing, saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Bumi. Untuk tahapan proses kucing ini, rencananya Bumi akan melakukan kucing dengan teknik apa ya Bumi? Teknik yang saya akan terapkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu alur cerita. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, berarti Bumi akan menggunakan alur cerita ya untuk kegiatan kucing hari ini. Nah, sebelum Bumi beranjak ke kegiatan kucing, ada kompetensi yang ingin diharapkan nih dari kucing ini. Nah, bisa dijelaskan Bumi kompetensi yang ingin Bumi capai dengan Pak Yayat sebagai kucing? Apa yang ingin Bumi capai dari kompetensi itu tadi? Ada 3 kompetensi yang akan dicapai. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, berarti 3 kompetensi ya yang ingin dicapai untuk kucing kali ini. Nah, dari 3 kompetensi tadi nih Bumi, mana yang akan menjadi apa ya prioritas Bumi nih dalam kucing nanti? Saya akan memprioritaskan kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Bumi. Berarti presence di sini benar. Baik, mungkin bisa langsung dilaksanakan apa yang dilakukan oleh coach dan coach dalam kegiatan kucing nanti. Silakan Ibu Wi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan keadaan baik. Gimana kabar Bumi? Alhamdulillah tambah untuk Mantap. Oke, apa nih tujuan pertemuan kita kali ini? Permasalahan apa yang mau disampaikan? Saya punya permasalahan terkait dengan mulai turunnya rasa tanggung jawab rekan-rekan di sekolah saya terkait dengan tugas pikir. Itu permasalahan yang ingin saya perbincangkan dengan Bumi.
Oke, berarti apa yang diharapkan dari perbincangan kita pada kesempatan ini? Yang saya harapkan mungkin saya bisa menggali atau bisa bagaimana caranya supaya rekan-rekan yang rasa tanggung jawabnya itu sudah menurun bisa baik lagi, bisa seperti rencana awal yang direncanakan, tugas piket itu seperti apa, untuk biar potensinya apa yang harus diharapkan. Nah, ternyata setelah berjalan beberapa waktu ini kok mulai kendor dengan tandai dengan ada yang datangnya terlambat seperti itu, ada yang mungkin tidak menjalankan tugasnya seperti itu. Jadi Bapak mengharapkan solusi ya dari permasalahan Betul. yang Bapak alami gitu. Lalu situasinya sekarang seperti apa Pak? Nah, jadi situasi sekarang yang ada di sekolah kami itu, yang pertama tadi, ketika ada rencana piket ini kan, mungkin untuk di sekolah dasar ini hal yang baru, berbeda dengan di SMP dan di SMA yang notabene mungkin pembelajarannya dengan menggunakan bidang studi. Nah, sementara di SD itu kan guru kelas, itu akan berbeda. Kenapa? Kalau kita tidak merencanakan pembagian tugas piket itu, pasti tidak akan bisa berjalan karena mengisi kelas. Kebetulan di tempat saya itu ada 2 session, ada kelas pagi dan kelas siang. Seperti itu. Jadi saya sudah coba pagi, yang pagi nanti piketnya dari jam 12 ke atas, yang siang tugasnya piketnya dari jam pagi sampai jam 12 tuh. Itu hanya 2 shift ya? Iya. Lalu apa yang mempengaruhi hal itu? Yang mempengaruhi hal itu yaitu setelah berjalan selama 2 bulan, nah kesini-sininya itu kok tanggung jawabnya itu tidak seperti di awal-awal, melaksanakan tugasnya itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Sehingga di awal-awal itu kan namanya tugas piket, kalau sudah jadwalnya piket itu harusnya datang pukul 6 minimal. Lebih cepat. Nah, lebih cepat. Karena apa? Karena harus menyambut siswa. Nah, kami dalam 1 hari itu menugaskan 4 guru untuk menjadi petugas piket. Nah, jadi kaitannya yang 4 orang ini, ya ketika di hari yang menjadi tugaskan piket, ya dia harus benar-benar datang menyambut siswa dari pagi itu sampai jam 7. Nah, setelah itu tugas yang lainnya adalah mengecek kebersihan kelas, serta sekalian untuk mendata kehadiran siswa setiap kelas, merekap seperti itu, Bumi. Karena ada kejadian suatu hari itu ada tamu dari dinas, kita belum ada tugas piket, beliau kebingungan mana sih ruangan kepala sekolah, mana kamar mandi. Nah, belajar dari situ makanya ada ide gagasan waktu awal-awal itu ya kita harus ada guru piket seperti itu untuk mengantisipasi ada tamu dari luar seperti itu dulu. Jadi situasi yang diinginkan seperti apa? Situasi yang saya inginkan itu ya situasi yang bagaimana ketika awal-awal pelaksanaan piket ini sudah tertib, rasa tanggung jawabnya tinggi, menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang bagian tugas piket itu sesuai dengan jumlah yang ada, aturan kesepakatan yang kita sepakati, tugasnya apa saja. Ya, yang saya inginkan berjalan seperti di awal-awal, bukan seperti sekarang setelah 2 bulan berjalan mulai kendor nih. Ada beberapa rekan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sepenuh hati. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Berarti situasi yang diinginkan itu adalah kembali lagi tertib seperti semula Betul. tanggung jawabnya ya. Lalu apa yang bisa membuat itu terwujud? Nah, Yang bisa membuat itu terwujud? yang bisa membuat itu terwujud sebetulnya sih ini kaitannya semua stakeholder. Karena apa? Kaitannya di situ ada rekan sejawat, saya pribadi, termasuk pimpinan, itu harus sama-sama punya komitmen dan menekankan komitmen yang di awal sudah terbentuk seperti itu. Ada gagasan apa untuk mewujudkan itu? Gagasan yang saya miliki untuk sekarang ini yang pertama adalah saya ingin mengadakan pertemuan antara semua stakeholder terkait, ada guru, kepala sekolah, dan kebetulan saya juga wakil kepala sekolah, dan ini jadi merasa tanggung jawab saya sendiri, tanggung jawab saya sebagai wakil kepala sekolah untuk bagaimana
menjalankan tugas piket ini dengan tertib, sehingga saya punya gagasan ingin mengumpulkan semua stakeholder di satu tempat, satu ruangan, dan saya akan memberikan mungkin yang saya dapat dari guru penggerak itu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Saya penjelasan seperti itu, apa sih penyebabnya. Nantinya setelah menerapkan mungkin lebih ke pengembangan diri ya, jadi penyadaran diri teman-teman. Setelah itu saya juga akan mencoba memasukkan metode KSE itu, kompetensi KSE, sehingga teman-teman dengan sendirinya akan menyadari akan tugasnya, sehingga insya Allah mungkin yang di awal-awal sudah baik akan kembali baik seperti itu. Nanti kembali lagi kepada tanggung jawabnya masing-masing ya. Betul. Lalu apa yang harus disiapkan untuk itu? Yang harus disiapkan yang jelas, saya koordinasi dengan kepala sekolah. Itu kaitannya dengan membuatkan undangan serta meminta jadwal untuk mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan. Yang kedua, ya peran aktif partisipasi dari rekan-rekan juga yang saya harus terapkan. Jadi sehingga ketika ada pertemuan semuanya hadir lengkap, jadi sama-sama tahu. Nah, nanti kita akan membahas lagi terkait dengan kesepakatan. Lalu apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Yang memastikan yang jelas tentu saya. Yang pertama saya, karena saya mempunyai ide dan gagasan. Yang kedua, kepala sekolah, saya akan meminta izin, waktu, tempat, ya, dan mungkin sebagai penasihat. Dan yang tidak kalah penting adalah rekan-rekan yang terlibat seperti guru, karena mereka lah yang akan diberikan mungkin teknik segitiga saya akan menerapkan pencerahan dengan cara teknik segitiga restitusi sama mengembangkan KSE seperti itu. Apa kriteria keberhasilan yang diinginkan? Kriteria keberhasilan yang saya inginkan itu tadi komitmen di awal, ya. Saya ingin piket ini berjalan sesuai di awal-awal. Ketika pas baru-baru itu 1 bulan sampai 2 bulan itu bagus, sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati di awal terkait dengan apa saja sih tugas piket itu, seperti apa saja sih. Nah, jadi saya inginnya seperti itu, jadi berjalan sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati, tanpa ada yang lebih ke mungkin kurang tanggung jawab seperti itu. Ada lagi? Yang selanjutnya mungkin ada lagi, nanti ada tambahan kesepakatan lain yang akan coba dimasukkan untuk mencegah hal ini terjadi lagi seperti itu. Jadi apa yang akan dilakukan setelah ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya meminta waktunya, saya meminta sharing dulu terkait dengan apa yang saya rencanakan supaya tidak terjadi komunikasi seperti itu. Mulai kapan? Siapa yang perlu dihubungi? Yang perlu dihubungi yang jelas pertama kepala sekolah, rekan sejawat atau guru, itu yang perlu saya hubungi. Bagaimana Bapak bisa memastikan ini berjalan? Terkait dengan berjalannya ide yang saya coba ungkapkan, ya saya bisa pastikan kegiatan ini berjalan ya harus dengan komitmen penuh tanggung jawab seperti itu. Jadi saya harus berkomitmen secara terus menerus, jangan sampai ada berbahasa anget-anget daya seperti itulah kasar itu, tapi itu seperti itu. Jadi di awalnya bagus, kesananya malah kurang bagus. Jadi yang intinya yang bisa menjalankan ini bisa berjalan yaitu tadi komitmen sama kontinuitas gitu. Siapa yang perlu dimintai dukungan agar apa yang Bapak inginkan terwujud? Yang dimintai dukungan yang jelas yang pertama adalah kepala sekolah. Saya minta dukungannya untuk kepala sekolah dan rekan-rekan guru, karena ini kaitannya tugas bersama, kesepakatan bersama, dan kepentingan bersama seperti itu. Apa yang Bapak bisa simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Nah, dari sini yang dapat saya simpulkan, tadi saya punya permasalahan terkait dengan menurunnya rasa tanggung jawab dari teman-teman terkait tugas piket. Nah, setelah perbincangan ini tanpa
disadari saya juga ternyata bisa mengungkapkan ide secara mudah yang perasaan awal berat, tapi setelah berbincang seperti ini lebih terbuka, lebih tertantang, akhirnya muncullah ide-ide bagaimana saya untuk mengatasi masalah itu sendiri, dan insya Allah mungkin lebih baik lagi. Terus perasaannya gimana? Alhamdulillah setelah kita berbincang seperti ini, akhirnya saya perasaannya untuk sekarang ini senang ya, dan saya juga ternyata punya wawasan kaitannya dengan ternyata dengan cara kita melakukan coaching dengan sama teman atau dengan siapapun, itu segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kemampuan kita sendiri, seperti itu dulu. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya, syukur jika sudah menemukan solusinya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Umi selaku coach dan Pak Yayat selaku coaching. Dari pengamatan dan observasi saya selama kegiatan coaching ini berjalan, saya menemukan banyak hal ya. Artinya dari mulai alur tirtanya tadi, saya rasa sudah sesuai nih dengan apa yang tadi Buni kemukakan di awal bahwa bagaimana menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi mulai dari Pak Yayat bercerita tentang situasi di sekolah Pak Yayat seperti apa, kemudian mempengaruhi situasi tersebut itu bagaimana gitu, sampai Pak Yayat menginginkan situasi ideal untuk Pak Yayat itu seperti apa. Nah itu semua yang ditanyakan Bu Umi ternyata berhasil tergali ya dengan apa yang Pak Yayat sampaikan tadi. Nah kemudian dari identifikasi yang sudah di Bumi bicarakan tadi, Bumi tanyakan ya dalam bentuk pertanyaan terstruktur tadi. Nah Pak Yayat kemudian menuangkan dalam rencana aksi, yaitu di gagasan yang ide yang Pak Yayat kemukakan tadi, terus bagaimana persiapan dalam mewujudkan ide tadi ya Pak Yayat, kemudian juga kepastian ide bisa berjalan, kemudian kriteria sampai kriteria keberhasilan dari Pak Yayat juga sudah terjawab juga di situ. Hingga di akhir ada bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang ditanyakan tadi, mulai kapan pelaksanaan idenya, kemudian siapa yang terhubung dengan ide tadi, hingga siapa yang mendukung untuk ide ini. Nah, semua juga sudah tergali nih sama Bu Umi. Pak Yayat juga sudah mengupakan apa yang sebenarnya Pak Yayat rasakan juga hingga akhirnya dari kesimpulan itu ternyata ide terungkap ya Pak Yayat dari hasil coaching ini, kemudian pemikiran lebih terbuka dan Pak Yayat merasa lebih tertantang di ke depannya. Dan perasaan yang Pak Yayat rasakan ketika coaching yaitu memiliki wawasan yang lebih terbuka selama coaching ini, dan akhirnya memiliki perasaan yang senang karena berhasil merasa sesuai dengan apa yang Pak Yayat inginkan ya. Itu yang saya tangkap sih sejauh ini. Kemudian dari kompetensi yang tadi 3 kehadiran penuh sudah Bumi sudah melakukan itu, artinya ini menjadi prioritas Bumi bagaimana Bumi hadir dalam apa yang dengan Pak Yayat bercerita, kemudian aktif mendengarkan hingga pada akhirnya mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Saya rasa ini sudah berjalan sangat baik ya antara Bumi sebagai coach dan saya juga sebagai coaching, sudah sesuai dengan alur dari tirtanya tadi. Saya rasa cukup ya Yayat dan Bumi. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi praktik yang kedua, saya akan bertindak sebagai coach dan Bapak Yayat Hidayat sebagai pengamat atau observer dan Ibu Umi Supriyatin sebagai coachee. Kita simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kami bertiga pada kesempatan ini akan melakukan praktik coaching di mana saya sebagai pengamat, Kemudian saya Muhammad Iqbal sebagai coach. Dan saya Umi Supriyatin sebagai coaching. Oke, dalam kegiatan ini saya bertindak sebagai pengamat. Pak Iqbal, ketika Pak Iqbal menjadi coach, Pak Iqbal sudah tentu harus tahu yang namanya apa teknik yang akan digunakan dalam mengcoaching Ibu Umi. Ya, untuk kegiatan coaching hari ini
saya kan menggunakan percakapan melalui alur tirta. Apa itu alur tirta, Pak Iqbal? Boleh saya jelaskan? Ya, alur tirta itu merupakan proses kucing yang merupakan berbasis kemitraan atau setara antara coach dengan kucing. Nah, tirta itu juga merupakan singkatan. Jadi percakapan dengan alur tirta ini bertujuan untuk menggali potensi dari si kucing ini, kemudian kucing pun bisa menemukan solusi atas permasalahan atau hambatan yang sedang dialami. Nah, tirta itu singkatan dari tujuan. Nah, di tujuan itu ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada kucing mengenai apa yang akan kita bicarakan di hari ini. Kemudian masuk ke identifikasi. Setelah kita tahu tujuan dari percakapan yang akan kita bicarakan, nah kemudian kita mengidentifikasi kira-kira ada hambatan apa atau permasalahan apa dari si kucing. Setelah kita tahu dan mengidentifikasi, baru kita akan bertanya kembali dengan kucing tentang rencana aksinya atau untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang sedang dilakukan. Kemudian terakhir bagaimana tanggung jawab, yaitu berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi tadi hingga akhirnya permasalahan yang dihadapi itu bisa akhirnya terpecahkan. Oke, baik Pak Iqbal. Berarti tadi Pak Iqbal akan menggunakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta ya Pak Iqbal ya. Ketika mengcoaching seseorang, berarti Pak Iqbal harus tahu apa sih kompetensi dari coaching itu yang akan diterapkan sama Pak Iqbal. Kompetensi dari kucing itu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Bagaimana kita hadir, kemudian kita memahami apa yang sedang dirasakan oleh si kucing tadi. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi selama percakapan, coach hanya mendengarkan, kemudian menangkap maksud dari apa yang dijelaskan oleh si kucing tadi. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Oke, kalau begitu kita lanjutkan aja ke acara coachingnya, yaitu antara Pak Iqbal dengan Pak. Silakan, saya hanya mengamati di sini posisinya Pak Iqbal ya. Silakan Pak Iqbal melakukan coaching dengan Bumi. Terima kasih Pak ya. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bumi, alhamdulillah. Jadi gimana Bumi? Apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini? Sepertinya Bung pengen banget ada yang diomongin. Iya, ada beberapa permasalahan, tapi yang paling utama adalah yang saya rasakan pada saat ini, imbas dari mutasi yang saya alami. Saya merasakan adanya shock kultur dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Oh gitu ya. Jadi karena ada mutasi ini akhirnya Bumi merasakan, oh ketika datang di sekolah yang baru itu ada perbedaan budaya ya. Jadi buat Bumi itu harus beradaptasi lagi. Betul. Nah, dari apa yang sedang Bumi rasakan nih, kira-kira tujuan akhir dari pembicaraan kita Bumi makin seperti apa sih Bumi? Tujuan akhirnya dari pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya alami. Gitu. Jadi sebenarnya ada solusi Bumi ya atas apa yang Bumi rasakan saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, situasinya tuh sekarang seperti apa sih yang Bumi rasakan itu? Situasinya, saya merasakan bahwa di sekolah yang lama itu kan saya merasa ada banyak kemudahan dan fasilitas yang saya dapat gitu. Dan ketika saya dimutasi tentu saja saya butuh waktu untuk beradaptasi kembali. Oleh karena itu saya ingin karena hati saya itu belum bisa move on gitu dari sekolah yang lama. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut, apa sih Bumi? Ya, pastinya di sekolah yang berbeda pasti budayanya berbeda gitu. Iya, dan itu sangat mempengaruhi sekali. Oke, karena tadi ya Bumi perbedaan budaya tadi ya pada intinya. Nah, sekarang nih situasi yang pengen Bumi inginkan itu seperti apa? Yang pertama adalah pastinya saya ingin move on terlebih dahulu dari hati saya agar saya bisa menerima kondisi di mana saya dimutasi. Kemudian yang kedua, saya mampu beradaptasi dengan budaya yang pastinya berbeda antara di sekolah yang lama dengan di sekolah yang baru.
artinya Bumi pengen bisa menerima situasi yang baru di sekolah ini dengan beradaptasi tadi. Nah, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud? Menurut Bumi seperti apa? Yang bisa membuat hal itu terwujud, sepertinya saya harus lebih banyak berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat. Kemudian pastinya ada kolaborasi serta banyak komunikasi dengan pemangku jabatan di sekolah yang baru. Betul. Ya, tentunya Bumi akan berusaha untuk bisa lebih aware lagi ya dengan kondisi sekitarnya di situ. Nah, Bumi kira-kira nih Bumi, ada nggak ide nih atau gagasan yang bisa Bumi lakukan untuk mewujudkan tadi Bumi? Saya akan menjalin komunikasi secara terbuka, dan kebetulan saya sendiri di sini diberi amanat sebagai pembina PMR, jadi mungkin saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan pengurus sarjana. Kemudian saya juga ingin berbagi praktik baik dengan teman-teman yang ada di sini dan rekan sejawat itu. Kemudian mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dengan melakukan lesson study serta membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, artinya Bumi sudah memiliki ide nih atau gagasan nih untuk mewujudkan apa yang dari Bumi inginkan untuk situasi idealnya untuk beradaptasi di sekolah baru itu seperti apa ya Bumi. Nah, apa nih persiapan Bumi untuk mewujudkan ide dan gagasan tadi? Persiapan. Iya, apa yang perlu Bumi persiapkan? Atau Bumi juga atau apa ya kira-kira seperti apa nantinya persiapan? Pastinya persiapan terbaik adalah saya memotivasi diri saya sendiri terlebih dahulu untuk banyak menimba ilmu dengan mengikuti pelatihan atau pembinaan, sehingga saya bisa mengimbaskannya kepada rekan-rekan sejawat agar mau bareng-bareng maju dengan saya, supaya saya sendiri merasa bahwa ide dan gagasan saya itu berterima di mata mereka. Ya, artinya apa yang Bu Umi persiapkan saat ini seperti yang Bu Umi bicarakan bahwa hal itu akan berjalan kalau itu bisa diterima baik di sini. Nah, untuk memastikan itu berjalan, apa kira-kira yang akan dilakukan? Untuk memastikan bahwa apa yang saya inginkan itu berjalan, pastinya saya akan melakukan komunikasi yang intensif dengan pemangku jabatan seperti wakil kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan itu sangat saya rasakan sekali peranan beliau-beliau karena di sini wakilnya itu kebetulan lulus sebagai pengajar praktik, dan saya merasakan value saya sebagai calon guru penggerak ini sangat saya rasakan karena terbukti walaupun saya baru tapi saya diminta untuk menjadi ketua proyek yang kedua gitu, sehingga itu yang saya rasakan. Ya. Berarti kan memang ada kepercayaan tinggi dari sekolah, kemudian ekosistem yang mendukung ini. Nah, tadi kan saya sempat mendengar tentang komunikasi di sini. Nah, menurut Bumi nih, apa kriteria komunikasi yang Bumi inginkan itu seperti apa sih untuk membantu proses adaptasi Bumi di sini? Kriteria komunikasi yang tentunya akan membuat saya berhasil mewujudkan ide-ide saya, tentunya adanya respon yang positif dari mereka, karena kan bagaimanapun juga mungkin hanya masalah waktu saja karena saya kan baru di sini gitu. Dengan rasa berterima mereka terhadap ide dan gagasan saya merasa sangat bersyukur. Apa namanya respon tadi berbunyi ke komunikasi yang baik itu adanya respon yang baik. Nah, ada lagi nggak mungkin selain respon tadi Bumi dari yang Bumi inginkan, selain respon yang baik dari teman-teman dan dorongan, dukungan, semangat dari mereka. Kemudian tentunya saya diberi kebebasan untuk menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. ya, berarti kan memang kriteria yang ideal buat Bumi seperti itu ya, adanya dukungan, kemudian semangat, dorongan dari teman-teman juga ini. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini menurut Bumi? Terus kira-kira ada alternatif lain nggak selain tadi? Mungkin pertama adalah saya harus membuat diri saya bahwa
ini loh yang harus saya jalankan gitu, karena itu membantu saya untuk move on gitu. Kemudian dengan adanya dukungan, respon, kemudian komunikasi yang terbuka dari mereka terhadap saya dan saya juga terbuka terhadap mereka, saya merasa itu adalah hal yang terbaik. Nah, kira-kira kapan Bumi melakukan itu? Atau siapa yang Bumi perlu hubungi untuk memastikan rencana Bumi tadi bisa berjalan dengan baik? Semua itu butuh proses. Jadi tidak instan, tidak begitu saja serta merta terjadi apa yang saya inginkan dan saya capai. Semuanya butuh proses. Dan proses itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada peranan dari beberapa pihak. Dan yang terpenting adalah dari pimpinan. Yang kedua adalah dari para wakil. Kemudian yang ketiga adalah dari saya sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia. Saya akan merapat kepada sesama guru bidang studi yang kita akan melakukan engagement secara aktif. Ya, artinya dari rekan-rekan juga, kemudian dari kepala sekolah juga ya, terutama yang untuk orang-orang yang mungkin bisa Bumi jadikan sebagai pendamping, artinya pendukung nih dalam Bumi mewujudkan komitmen Bumi tadi ya. Nah, terus bagaimana Ibu bisa memastikan hal ini bisa berjalan? Bagaimana hal itu bisa berjalan? Pastinya yang terpenting adalah saya merasa yakin bahwa dukungan mereka dan semangat mereka terhadap saya terus mensupport saya untuk mewujudkan semua ide-ide saya gitu. Jadi saya merasa bahwa apabila saya menyampaikan suatu gagasan atau ide-ide, apalagi saya sebagai ketua proyek yang kedua pada saat itu, kemudian apa yang saya sampaikan itu mereka laksanakan, mereka dukung, ya saya senang gitu. Ya, sebagai akhir dari sesi kita kucing hari ini, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Menurut Ibu itu seperti apa sih yang tadi sudah mengutarakan dari mulai tujuan kita, kemudian tadi bagaimana Bumi menjalankan rencana Bumi, kira-kira kesimpulannya itu seperti apa dari sesi kita hari ini? Saya merasakan bahwa saya mendapatkan solusi terbaik itu, karena bagaimanapun juga, apalagi mutasi ini kan tidak sendirian tapi bersama-sama gitu. Kalau bersama-sama berarti saya bisa ketika saya membandingkan diri saya dengan teman-teman atau rekan-rekan lain yang sama-sama mutasi, saya merasakan bahwa permasalahan saya itu dan saya mendapatkan solusi terbaik itu dengan percakapan kita pada hari ini. Baik Bumi, saya rasa cukup ya Bumi, sudah tergambarkan mulai dari Bumi merencanakan tindakan yang akan Bumi lakukan untuk adaptasi di sini, kemudian dari kesimpulan tadi yang Bumi lakukan. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana sekarang perasaan Bumi setelah kita melaksanakan sesi kucing kita di hari ini? Saya merasa bahwa supporter yang saya alami ini bisa teratasi walaupun sedikit demi sedikit. Pertama, yang kedua saya merasa move on, dan yang ketiga ada harapan tersendiri. Semoga saya merasa di tempat yang baru ini saya betah. Baik Bumi, sangat jelas ya Bumi. Apa kalau buat saya sih sudah jelas nih Bumi, tinggal bagaimana Bumi bisa komitmen untuk menjalankan apa yang tadi sudah Bumi rencanakan berdasarkan ide dan gagasan Bumi tadi. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau memang sudah cukup nih Bumi? Saya merasa sudah cukup. Saya Ya, sangat terima Bumi. kasih kepada Pak Iqbal sudah memberikan solusi terbaik. Sama-sama Bumi. Kalau memang sudah cukup berarti kita akhiri ya Bumi ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Konsentrasi Bumi di tempat yang baru. Terima kasih Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Iqbal dan Bumi, saya tadi sudah melakukan pengamatan apa yang dilakukan Pak Iqbal sebagai coach dan Bumi sebagai coaching, kaitannya dengan tadi definisi yang alur Pak Iqbal yang ungkapkan itu dengan menggunakan kita, alhamdulillah terpenuhi semua ya Pak Iqbal ya. Terus kompetensinya pun didapat semua. Dari yang pertama adalah menanyakan tujuannya apa, mendengar kehadiran penuh, ya kan, terus membuat pertanyaan yang berbobot, itu semuanya terpenuhi Pak Iqbal. Semoga percakapan kita ini mendapatkan manfaat yang lebih baik dan memberikan pembelajaran buat kita. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi ketiga ini, saya akan bertindak sebagai kuci.
Pak Yayat sebagai coach dan Bu Umi Supriyatin sebagai pengamat atau observer. Bagaimana praktiknya? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya berperan sebagai pengamat. Untuk Pak Iqbal dan Pak Yayat, siapa yang akan menjadi coachnya? Saya hari ini akan menjadi coach. Dan Pak Iqbal sebagai coachnya ya. Oke, saat ini kita akan melakukan praktek coaching dengan Pak Yayat sebagai coach dan Pak Iqbal sebagai coaching. Baik, Pak Yayat, dari kegiatan coaching ini apa kompetensi yang akan dicapai? Terkait dengan kegiatan coaching ini kan bertujuan untuk menggali si coach itu sendiri, masalah apa yang dia miliki, sehingga masalah itu akan dapat diselesaikan dengan si coach sendiri dengan ide-ide yang dihadirkan oleh si coach. Jadi tujuan saya di sini sebagai coach adalah menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Ada 3 kompetensi kan yang Untuk potensi yang kaitan itu, yang pertama satu, kehadiran umum. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. baik, apa teknik yang akan digunakan dalam kegiatan coaching? Teknik dalam kegiatan coaching kali ini saya coba menggunakan teknik TIRTA, yaitu di mana TIRTA itu adalah kepanjangan dari TI itu adalah tujuan. Jadi saya sebagai coach akan menanyakan tujuan apa yang akan dicapai dan tujuan apa kita melakukan coaching ini. Yang kedua adalah I-nya itu adalah identifikasi. Jadi saya akan mencoba mengidentifikasi apa saja yang akan dipercakapkan ketika kita coaching kali ini. Yang selanjutnya adalah rencana aksi. R itu rencana aksi. Jadi saya akan coba menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri terkait rencana apa yang akan direncanakan. Nah, yang terakhir adalah tanya itu tanggung jawab terhadap rencana aksi. Jadi saya akan menanyakan komitmen dan tanggung jawab terkait dengan rencana aksi itu akan seperti apa. Itu yang teknik yang akan saya lakukan. Berarti sudah siap ya? Siap. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Iqbal kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik sejauh ini juga alhamdulillah sehat. Kayak gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik juga. Dalam percakapan kali ini, sebelumnya Pak Iqbal pernah membicarakan juga ngobrol ya sebelum kita melakukan coaching. Saya ingin menanyakan, dalam coaching kali ini apa tujuan yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal? Ya, sebelumnya terima kasih banget ya Pak ya, sudah luangkan waktu ya, terutama untuk coaching hari ini. Walaupun di tengah kesibukan Pak ya, masih ada sedikit waktu lah buat saya. Jadi gini Pak ya, tujuan saya hari ini ingin ngobrol ya Pak ya, artinya ada keresahan nih Pak ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, yaitu tentang keterkaitan saya sebagai guru penggerak. Jadi kan dalam kegiatan ini saya jadi PGP ini kan bagus banget Pak ya, bagus, kemudian materinya, terus kemudian pembelajaran itu semua sangat luar biasa buat saya. Nah, saya punya keinginan itu, jadi tanggung jawab juga saya sih sebagai calon guru penggerak itu mengajak teman-teman Pak ya untuk mau belajar, untuk mau mengembangkan diri lah istilahnya gitu. Dan apa yang saya dapat ini pengen gitu saya keluarkan ke teman-teman. Jadi nggak cuma hanya saya sendiri aja sebenarnya. Baik Pak Iqbal, jadi tujuannya Pak Iqbal sekarang kita berbincang ini tadi untuk bagaimana Pak Iqbal sendiri menggerakkan rekan-rekan Pak Iqbal, jadi Pak Iqbal ya. Nah, untuk percakapan ini, permasalahan yang Pak Iqbal hadapi, situasinya sekarang ini seperti apa Pak Iqbal? Ya, situasinya itu dari teman-teman sendiri itu kemauan untuk berubah, untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi itu saya rasa masih kurang ya. Artinya mereka masih belum punya keinginan dari dalam diri sendiri untuk berubah, untuk lebih banyak menambah pengetahuan. Itu yang saat ini saya alami ke teman-teman, saya lihat seperti itu Pak ya.
Tapi kemauan dari si rekan sejawat itu masih kurang gitu ya. Nah, terkait dengan permasalahan ini, apa sih yang mempengaruhi Pak Iqbal ingin coba memperbincangkan permasalahan yang tadi Pak Iqbal jelaskan? Ya, saya pengen ada apa ya, solusi atau mungkin pencerahan ya, bagaimana sih saya itu bisa nih berbagi praktik baik dengan teman-teman. Kemudian motivasi dari teman-teman juga timbul gitu, untuk akhirnya mau untuk mengembangkan diri, mau untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian sama-sama lah kita belajar di sini supaya Jadi, situasi yang Pak Iqbal inginkan harusnya seperti apa? saya inginkan Pak ya, saya pengen tuh teman-teman ini mau gitu sama-sama kita punya visi yang sama, berarti menggerakkan apa ya, sekolah sesuai dengan visi dan misi kita, kemudian apa namanya, menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian juga apa, mau gitu menciptakan iklim suasana belajar itu buat siswa itu menyenangkan gitu Pak ya. Ya, di sini Pak Iqbal ingin menggerakkan lah ya Pak Iqbal ya. Nah, untuk menjalankan atau untuk mencapai tujuan itu kan apa sih yang bisa apa namanya step apa cara untuk mewujudkan itu harus seperti apa? Ya, keinginan saya seperti cara yang ingin saya tempuh itu nantinya begini Pak, saya pengen tuh pertama itu ya membuat tingkat pengaruh di Pak ya, artinya saya ngobrol lah dari hati ke hati, artinya saya berusaha untuk melakukan pendekatan secara persuasif juga ke teman-teman, menanyakan terutama kendala di kelas itu seperti apa sih dengan belajar di kurikulum merdeka ini gitu kan. Kemudian apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Sebatas itu sementara pada dari awal itu saya mencoba untuk apa ya, membuat tingkat pengaruh dengan semua pendekatan itu pakai. Jadi dengan cara bisa mewujudkan itu Pak Iqbal melakukan tingkat pengaruh ya Pak Iqbal ya. Nah, berarti dalam artinya di sini Pak Iqbal mungkin sudah mempunyai rencana, gagasan atau ide apa yang yang dimiliki Pak Iqbal untuk menjalankan keinginan Pak Iqbal ini supaya terwujud. Gagasannya seperti apa? Ya, kalau yang pertama itu adalah bagaimana saya bisa dari pendekatan tadi Pak ya, saya bisa merubah paradigma berpikir mereka dulu nih Pak ya, nih. Bagaimana dalam kurikulum merdeka ini kan sangat berbeda nih pembelajaran dengan kurikulum sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar mengganti administrasi saja, tapi juga cara pembelajaran di kelas itu juga itu berbeda. Nah, rencana saya sih gini Pak ya, saya mungkin pertama koordinasi dengan kepala sekolah ini, meminta izin lah kepada beliau sebagai pemangku kepentingan, kemudian membuat komunitas praktisi gitu Pak. Karena kan yang mengisi di kurikulum merdeka ini di kelas 1 dan 4 ini rata-rata anak-anak muda ya, istilahnya guru-guru muda nih, mereka punya potensi gitu untuk membuat kualitas pembelajaran di sekolah itu di kelas ini lah terutama itu menjadi lebih baik Pak. Nah, terkait dengan ide atau gagasan yang tadi Pak Iqbal kemukakan, sudah barang itu harus ada apa saja yang disiapkan untuk mewujudkan gagasan Pak Iqbal ini supaya berjalan lancar. Ya, persiapan saya saat ini sih untuk saat ini paling apa yang sudah saya lakukan adalah bagaimana saya apa ya, berkolaborasi nih dengan teman-teman nih. Pertama saya berdiskusi dulu, menanyakan tentang kurikulum merdeka yang sudah dilakukan sejauh mana mereka melakukan itu. Kemudian saya mencoba untuk menggali dari hasil diskusi tadi dan berkolaborasi untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka itu seperti apa, pembelajaran berbagai macam seperti itu seperti apa, itu sifatnya sementara sudah saya kerjakan. Jadi gagasannya paling utama dan paling dari Pak Iqbal, saya harus menyiapkan cara bagaimana berkolaborasi gitu ya. Nah, untuk itu kan tadi sudah caranya saya gagasannya untuk cara kolaborasi, tadi kan stakeholder itu ya, aktif ya Pak Iqbal ya. Nah, apa yang bisa memastikan kegiatan atau gagasan Pak Iqbal ini berjalan dengan lancar? Ya, kesadaran diri dari teman-teman juga nih Pak, yang utama itu kesadaran diri, kemudian keinginan mereka, motivasi mereka untuk berubah, kemudian motivasi mereka untuk terus belajar. Artinya mereka ini sebagai guru itu tidak stuck di situ, tapi bagaimana pendidikan yang terus dinamis ini mereka mengikuti, artinya terus update, terus adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada di pendidikan. Jadi seperti itu ya, dijelaskan berarti
memastikan itu terkait dengan gagasan yang baik balik tadi harus adanya kesadaran diri dari rekan sejawat juga ya, betul berkembang lebih baik ya, Pak, ya. Nah, apa sih kriteria ketika Pak Iqbal mengungkapkan gagasan ini, kriteria yang Pak Iqbal inginkan ini seperti apa? Ya, kriteria yang saya inginkan itu adalah bagaimana siswa, terutama peserta didik ya, ketika mereka memiliki antusias mereka dalam belajar, kemudian mereka memiliki suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Nah, kalau ini sudah tercipta, artinya kan pembelajaran yang berpihak pada anak juga sudah terbentuk di situ. Kemudian pembelajaran yang lebih lebih ke arah sesuai dengan gaya belajar anaknya, minat belajar anaknya juga. Jadi lebih berdiferensiasi juga di situ dengan mempertimbangkan dari bentuk sosial dan emosional siswanya juga. Itu sih Pak yang menurut saya itu menjadi kriteria ideal. Selain itu ada nggak kriteria lain? Ya, yang lebih baik lagi menurut saya adalah bagaimana penerapan budaya positif, terutama dari lingkungan kelas yang istilahnya lebih lingkup kecil dari kelas. Bagaimana penerapan budaya positif bisa berjalan hingga sampai ke lingkungan yang lebih besar, yaitu di sekolah. Jadi artinya penerapan pembelajaran tadi itu sudah menerapkan pembelajaran yang menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah juga. Jadi seperti itu kriteria yang baik Iqbal inginkan dengan perbincangan ini nanti dapat hasil memperbaiki budaya positif anak-anak sendiri Pak Iqbal ya. Nah, jadi apa yang akan Pak Iqbal lakukan setelah sesi perbincangan ini yang mungkin akan segera Pak Iqbal lakukan itu apa? Ya, untuk selanjutnya saya mungkin akan melakukan diskusi dengan teman-teman yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini. Kemudian saya akan membuat satu gagasan lagi kepada mereka bagaimana nih pembelajaran ini bisa diterapkan kepada teman-teman. Terus saya bisa saling berkolaborasi, artinya menanyakan nih kendala teman-teman ketika sudah melakukan itu, di mana letak kesulitan teman-teman dan apa nih yang perlu kita perbaiki ke depannya, solusinya itu seperti apa sih biar apa yang tadi sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Ada alternatif lain nggak ketika yang rencana ini kurang maksimal? Iya, alternatif lain mungkin saya akan ikut mendampingi pada saat proses pembelajaran. Nah, di situ kan saya juga bisa memberikan arahan lebih langsung gitu, bagaimana pembelajaran yang idealnya itu seperti apa gitu. Jadi bisa saling bertukar pikiran juga di situ. Kapan akan dilaksanakan? Ya, dalam waktu dekat ini sih Pak. Kemarin kan saya sudah berusaha untuk membuat tingkat pengaruh kepada mereka, dan respon dari mereka pun ternyata antusias juga. Nah, ketika ini sudah bisa berjalan, nah ini selanjutnya dalam jangka waktu dekat ini ya dalam waktu perkiraan saya mungkin sebulan ini Pak, untuk setelah mereka sudah memahami, saya akan melihat prosesnya nih dalam sebulan itu sudah berjalan sejauh mana untuk Pak. Ini juga ada ini ya, sudah ada rencana yang akan dilakukan Pak Iqbal terkait dengan penerapan atau ide gagasan program. Selanjutnya, siapa saja yang harus Pak Iqbal hubungi dengan apa pembicaraan gagasan Pak Iqbal ini? Utarakan saya mau seperti ini. Siapa saja pihak yang dihubungi Pak Iqbal? Yang paling utama itu pasti kepala sekolah ya Pak. Seperti membantu kepemimpinan di sekolah, bagaimana saya bisa bersinergi dengan kepala sekolah agar kegiatan ini juga diketahui oleh kepala sekolah, dan mungkin juga saya bisa dapat arahan juga dari beliau. Kemudian dari wakil kurikulum juga mungkin saya dapat koordinasi untuk bagaimana penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid ini bisa terlaksana dengan teman-teman, dan bisa jadi role model untuk teman-teman. Kemudian juga dari rekan-rekan guru senior juga banyak juga dukungan dari guru-guru senior juga untuk terus berkembang buat kita yang masih muda ini loh. Jadi tadi udah ya terkait dari mulai pimpinan, stakeholder lain nanti ya Pak Iqbal diuji. Nah, bagaimana Pak Iqbal sendiri bisa memastikan kegiatan itu akan berjalan? Iya, saya akan pastikan kegiatan ini bisa berjalan itu bagaimana saya menjaga komitmen Pak.
dari apa yang sudah saya rencanakan dari awal, juga kegiatan yang bisa berjalan, kemudian sedang berproses. Nah itu akan terus saya lakukan refleksi Pak dari setiap kegiatan yang sudah berjalan. Apa kendalanya, apa kekurangannya. Kemudian saya akan berkonsultasi lagi, apa yang harus kita perbaiki ke depannya itu seperti apa. Itu Pak. Oke, baik. Ini komitmen intinya Iqbal ya, jadi kaitannya yang bisa memastikan ini berjalan itu adalah komitmen dari Pak Iqbal sendiri yang akan terus ya. Selanjutnya siapa yang perlu diminta dukungan? Iya, yang perlu saya minta dukungan bagaimana hal ini bisa berjalan. Saya minta dukungan juga dari rekan-rekan VGP nih Pak. Jadi saya akan juga berkoordinasi dengan teman-teman nih ketika saya ada kendala. Bagaimana nih solusi dari teman-teman atau mungkin ada yang sama gitu dengan saya juga bisa akhirnya bisa belajar dari teman-teman juga. Kemudian ya balik lagi dukungan yang utama itu ya warga sekolah. Selain warga sekolah dan praktisi lainnya, coba Pak Iqbal ini ya. Baiklah Pak Iqbal, dari percakapan ini, dari permasalahan tadi Pak Iqbal utarakan ke saya, terus akhirnya Pak Iqbal juga, oh saya punya gagasan seperti ini. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat diambil oleh Pak Iqbal? Ya, kesimpulannya adalah bagaimana saya bisa yang utama adalah memotivasi diri saya, kemudian bisa melakukan perubahan untuk sekolah, kemudian mengajak nih rekan-rekan, terutama guru-guru muda yang masih punya kesempatan panjang ke depan, kemudian punya potensi yang luar biasa juga, bisa terus belajar, terus berkembang. Kemudian bagaimana saya bisa menerapkan apa yang tadi sudah saya rencanakan dan bisa menjaga rencana tersebut hingga berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan apa yang saya tuju nantinya. Baik. Jadi saya ingin sekali ada permasalahan dapat diselesaikan dan Pak Iqbal juga punya gagasannya sehingga permasalahan itu dapat teratasi dengan baik ya, dan berjalan dengan lancar. Nah, perasaan Pak Iqbal setelah melakukan percakapan ini seperti apa? Ya, saya merasa seperti tenang. Artinya apa yang menjadi pemikiran saya selama ini kan, ini berjalan nggak ya? Oh, ini gimana gitu. Nah, setelah saya ngobrol ini Pak, ternyata bisa ya kalau misalkan kita bisa melakukan dengan bersama-sama, dengan saling berkolaborasi, kemudian kita saling berdiskusi di situ. Dengan saya juga akhirnya merasakan ada pencerahan juga tentang hal ini Pak. Yang saya rasakan saat ini setelah bercakap. Baik ya, mungkin percakapan kita dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan segala permasalahan yang terutarakan Pak Iqbal dapat terselesaikan sesuai rencana dan sesuai dengan ide yang Pak Iqbal ajukan atau apa gagasan Pak Iqbal yang diutarakan tadi, dan semua bisa menyelesaikan masalah sehingga apa yang diharapkan Pak Iqbal berjalan dengan baik. Segitu ya Pak Iqbal ya. Terima kasih banyak Pak Yayat ya atas waktunya. Ya, dari hasil pengamatan saya, alur ceritanya sudah sesuai, sudah menjadi mitra dan sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Pak Iqbal. Kemudian sudah melaksanakan alur cerita tadi, kompetensinya sudah tercapai. Coachnya berhasil ya, ide gagasan coach tersampaikan sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. Semoga tetap berlanjut dan bisa berimbas kepada murid dan permasalahan di dalam intern bisa diselesaikan. Baik, terima kasih. Demikian praktik coaching supervisor akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.